Sharing saya judul di pagi hari ini durability atau ketahanan, ya. Karena ketekunan menghasilkan tahan uji, ya. Cuma pertanyaannya, tahan uji seperti apa? Itu yang perlu kita harus pahami, ya. Kalau kita melihat kisah Tuhan Yesus, kalau kita baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus dipitnah, diludahi, dihina, ya kan? Dianggap remeh. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Hanya satu saja, bertahan. Terus bagaimana sebaliknya dengan kita, orang-orang yang memilih percaya sama Tuhan Yesus? Apakah kita difitnah, dihina, kita melawan sebaliknya? Karena tahan uji sesungguhnya diuji di sana salah satunya. Ya, kita mungkin direndahkan, kita mungkin dihina, dimaki-maki. Atau kita nggak dianggap sama sekali. Karena banyak hal, karena status sosial kita, karena posisi kita, itu sering terjadi. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa mengasihi dan merespon dengan hal sebaliknya? Atau kita merespon hal yang sama? Dia fitnah saya fitnah dia. Dia maki saya maki dia. Dia hina saya hina balik. Ya kan? Kalau dunia kan prinsipnya seperti itu toh. Kau baik sama saya baik sama kau. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak mengenal prinsip seperti itu. Ya kan? Firman Tuhan berkata, kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Mudah nggak? Nggak mudah. Di sana tahan uji kita diuji. Ya, durability, ketahanan kita diuji di sana. Dari sisi mana? Iman kita. Ini yang mau saya sharing di pagi hari ini. Karena saya percaya ini kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kita alami. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya. Karena ini bisa hal-hal seperti ini akan menentukan bagaimana karakter kita sebenarnya. Ya, contoh hal kecil juga mungkin ketika berkendaraan. Suara motor yang mungkin motor-motor racing atau tiba-tiba nyalip. Apakah kita langsung bereaksi berbeda? Maki-maki. Ya kan? Itu berbicara tahan uji. Itu hal-hal sederhana dalam kehidupan. Tahan uji ini ada beberapa poin saya bikin. Nanti Bapak Ibu boleh juga cari di internet, ya. Seperti apa tahan uji? Tahan uji akan muncul ketika kita berada dalam ujian, bukan dalam kondisi yang baik. Kalau kondisi yang baik-baik aman semua kan? Aman semua. Happy, ketawa-ketawa, hahaha. Tapi ketika ditegur oleh mungkin orang lain atau mungkin gembala komsel, mungkin ditegur oleh leader, di sini Pak, bergejolak. Cuma dua saja, terima atau menolak. Itu contoh salah satu. Ya kan? Atau kita cari kambing hitam. Oh iya Pak, gini, dengan segala alasan. Yang kedua apa lagi? Dalam kondisi kita mungkin banyak masalah, bagaimana reaksi kita atas masalah itu? Karena kalau kondisi baik-baik kita merasa aman semua kan? Tapi ketika ada masalah, di sanalah tahan ujinya dites oleh Tuhan. Bagaimana respon hatimu terhadap masalah itu? Nanti kita bahas detailnya ya. Ada beberapa poin yang saya bahas, tahan uji, kita diuji di berbagai mana. Saya ada bikin 3, kita lihat. Salah satunya masalah. Karena ketika anak-anak Tuhan atau oranglah manusia pada umumnya, ketika ada dalam masalah, selalu memilih mundur. Pengen apa? Lari dari masalah itu, tidak mau menyelesaikan masalahnya. Atau alternatif lain apa? Shortcut.
Cari jalan pintas. Kita orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus tidak diajarkan demikian. Kita diajarkan bertahan. Mau dibanting, mau dimaki, mau dihina, mau lagi di ini, bertahan. Ya, yang kedua apa? Tampilan kita sama sebagai anak Tuhan. Semua anak Tuhan kita di sini? Semua? Ada yang bukan anak Tuhan? Semua anak Tuhan ya? Nah, kita sama anak Tuhan, tapi ketahanan setia kita akan menentukan dalam menghadapi kesulitan, tekanan, apakah kita bisa bertahan sampai akhir. Kita sama-sama orang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ketika berada di fase-fase masalah, tekanan, godaan, kesuksesan sekalipun, bagaimana kita? Apakah kita bisa bertahan di dalam iman yang teguh pada Tuhan? Diuji di sana. Bahkan kesuksesan pun bisa menghancurkan kita. Nanti kita bahas. Ada orang ketika belum sukses, begitu setia sama Tuhan berkati saya, sampai doa jungkir balik. Begitu dari puncak, dia lupa Tuhannya. Dia lupa kacang akan kulitnya, dari mana dia berasal. Ada seperti itu. Ya. Tahan uji hanya bisa dibuktikan saat kita lulus ujian yang Tuhan izinkan bagi hidup kita. Setiap kita berbeda-beda mengalami tahan ujiannya. Tuhan bawa. Beda-beda. Ada lewat suami kita, lewat istri kita, lewat anak kita, lewat saudara, lewat pekerjaan. Banyak Tuhan taruh di sana. Lewat pelayanannya paling banyak. Firman Tuhan berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Begitu digesek di pelayanan, nggak terima, keluar dari gereja. Sakit hati. Ya seperti lagu, sakitnya tuh di sini katanya. Ya kalau ditegur memang ya nggak apa-apa, kita harus terima. Enak ditegur enggak? Nggak enak. Mana ada orang wajah ditegur senyum-senyum. Nusuk di sini. Ya kan? Tapi kalau benar, kita harus rendah hati menerimanya. Terima kasih Tuhan, saya ditegur. Karena kalau nggak ada lagi yang negur kita, udah wanti-wanti sudah. Di ujung jurang. Ya, para pahlawan iman mampu bertahan di masa sukar. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertahan. Abraham salah satu. Bayangin Abraham berapa puluh tahun nunggu Ishak. Ya kan? Ketekunannya, daya tahannya diuji Tuhan. Musa, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bertahan. Ya kan? Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego ya, karena mereka yang nggak mau menyembah berhala yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka dimasukkan kemana? Gua singa ya? Atau Daniel gua singa? Ya, dan mereka dibakar di sana. Tapi apa yang terjadi? Apa yang membuat mereka? Cuma satu saja. Respon hati mereka, bertahan. Ya, ini tahan uji. Nanti banyak referensi Bapak Ibu boleh lihat nanti di internet. Ya. Berdiri teguh dan bertahan. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Hidup kita ini pertandingan yang Tuhan izinkan. Ya, perjalanan hidup kita itu pertandingan. Di sana banyak ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita memilih berdiri teguh menghadapi semuanya? Atau kita memilih mundur dari pertandingan yang Tuhan izinkan? Ada 3 poin yang saya ambil dari firman ini. Yang Tuhan butuhkan dari kita hanya bertahan karena peperangan itu miliknya Tuhan. Jadi jangan takut.
Ketika kita ada di fase-fase tidak mengenakan masa sukar, seperti tadi juga dipitnah, dihina, ditekan, nggak dianggap, tidak perlu takut. Selama kita dalam Tuhan, Tuhan yang berperang. Ya, atau kita sedang dalam pergumulan hari-hari. Saya lagi bergumul Pak untuk keuangan saya. Saya lagi bergumul Pak untuk anak saya. Bergumul Pak untuk suami saya, pekerjaan saya. Lakukan yang tepat di mata Tuhan, maka Tuhan yang berperang. Tuhan hanya butuh sikap hati kita menghadapinya. Ya. Yang kedua, bertahan tetap berdiri teguh di dalam iman apapun yang terjadi dalam hidup kita. Anak-anak muda di sini ada yang belum nikah atau sedang cari pasangan hidup? Jangan jual keyakinanmu oleh karena cantik, ganteng, baik, tapi imannya nggak seiman denganmu. Itu termasuk ujian. Dia cantik, Pak, perhatian. Karena kecantikannya, kamu lupa Tuhanmu Tuhan Yesus. Seperti siapa? Simon dan Delila. Ya kan? Itu ujian juga. Ya. Itu salah satunya. Jangan sampai ya, ini anak-anak muda yang masih belum married ya. Jangan coba-coba. Ya, karena saya punya pengalaman bang saya itu sampai sekarang mereka masih dua keyakinan. Ya, istrinya udah meninggal sampai mati. Berapa kali saya tegur, ya udah nggak mau mendengar ya. Saya bilang itu pilihan abang. Saya bilang. Karena dampaknya kemana Bapak Ibu? Dampaknya jangka panjang ya, anak-anak muda. Bagaimana kamu bangun rumah tanggamu, anak-anakmu nantinya, dampak ke keluarga, yang lainnya itu pasti banyak perbedaan. Hati-hati dalam memilih pasangan. Ya jangan, itu tantangan loh. Yang ketiga, yang membedakan Abraham, Yosua, banyak ini contoh ya pahlawan iman. Abraham, Kaleb, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, pada masanya adalah apa? Tetap bertahan dengan iman yang teguh dalam masa sukar, tekanan, godaan, aniaya, dan kesuksesan. Mereka memilih bertahan. Karena hanya orang-orang yang bertahanlah yang apa? Bisa mencapai puncak. Bisa mencapai kemenangan. Karena di sana banyak proses yang Tuhan izinkan. Bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita menerima kekurangan kelemahan orang lain, di sana Tuhan proses. Ya. Contoh mungkin suami istri kan dalam keluarga. Ya kan? Selalu terjadi keributan. Apa yang perlu dilakukan? Harus bertahan. Harus memilih untuk takut sama Tuhan daripada takut sama dunia. Tidak mengenakan bertahan seperti saya bilang tadi. Menyakitkan sebenarnya. Tapi di balik itu ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada damai sejahtera yang melimpah. Seberapa banyak hari ini masalah yang kita hadapi? Seberapa berat beban itu hari-hari ini? Seberapa sulit hari-hari ini? Jangan mundur. Bertahan dengan iman yang teguh. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya sama Tuhan. Amin. Dan tidak yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan gampang aja membalikkan keadaan kita. Tapi Tuhan mau kita diuji, Tuhan mau kita diproses. Supaya kita enggak menjadi anak-anak gampangan. Ya kan? Supaya jangan gampang sakit hati, jangan gampang tersinggung. Jangan gampangan mengambil keputusan. Banyak hal ya, banyak saya percaya. Kita belajar dari para pahlawan iman dalam firman Tuhan. Mereka konsisten bertahan. Luar biasa ya. Itu yang harus kita teladani bersama-sama. Karena Tuhan sudah menuliskan perjalanan setiap hidup kita masing-masing. Jadi jangan pernah menyesal, kenapa saya menikah dengan dia ya?
Jangan pernah menyesal, kenapa saya kerja di sini? Kok begini keadaannya? Loh, kenapa saya berjemaat di sini ya? Kenapa saya mengenal dia? Saya menyesal. Loh, enggak. Itu Tuhan izinkan semuanya. Setiap ujian yang ada di fase-fase seperti tadi, di dalam bidang-bidang kehidupan kita yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan supaya kita menjadi pribadi yang kuat, teguh, dan kokoh di dalam iman kepada Kristus. Meskipun kita pernah mengalami gagal. Ada di sini yang gak pernah gagal? Semua saya percaya kita pernah gagal dalam kehidupan ini. Tapi pemenang bukanlah orang yang gak pernah gagal, tapi yang selalu ingin berusaha merubah kegagalan itu bersama dengan Tuhan. Ya, kuncinya apa? Berdiri teguh ya. Durability ya, ketahanan. Ada pertama kita bahas bagaimana ketahanan kita dalam menghadapi masalah. Kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 33. 2 Raja 6 ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya kan? Bagaimana respon kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita? Apakah kita bilang, Tuhan kenapa kok masalah ini datang sama saya? Tuhan kenapa kok seperti ini? Atau kita menyalahkan diri sendiri. Atau karena saya berbuat dosa ya? Karena saya melakukan ini ya? Kita akan bergumul dalam pemikiran kita dengan segudang pemikiran-pemikiran yang kemungkinan salah. Karena masalah ini sampai kita sampai akhir hidup kita pun, masalah itu pasti ada. Mengapa seseorang ketika menghadapi masalah bersikap mundur dan ada yang bertahan? Kan? Ada yang mundur, ada yang bertahan. Kenapa? Karena imannya enggak teguh, enggak kuat. Yang kedua, dia membuka hatinya untuk intimidasi iblis. Oh, kamu tidak mampu, memang kamu enggak layak kok. Udah, kamu mundur aja. Kamu enggak dapat apa-apa di situ. Ketahanan kita diuji di sana. Ketekunan kita diuji di sana. Tapi waktu kita tekun, bertahan di situ, maka buahnya luar biasa. Iman kita akan semakin bertumbuh. Step by step, perlahan-lahan. Karena iman kita diserang iblis lewat masalah kita. Kita yang biarkan kan? Jadi jangan mau ketika kita dalam masalah, jangan biarkan iblis ambil bagian di sana. Meskipun masalah itu oleh karena kita sendiri yang membuat. Betul enggak? Contoh apa? Masalah kita sendiri yang bikin. Contoh ya. Ya kan? Naik motor contohnya. Sudah tahu naik motor harus pakai helm. Ketemu di jalan Pak Polisi. Prit. Mana helm? Gak ada Pak. SIM? Gak ada. Oke. Hilang ya. Siapa yang bikin? Kita sendiri? Kita sendiri. Sudah ada peraturan naik motor pakai helm, pakai SIM. Itu contoh masalah yang kita bikin. Apalagi contoh kedua. Apa Ibu? Masalah yang kita bikin. Ya kan? Contoh ibadah. On time. Kita di sini on time ya. 5 menit sebelum gerbang ditutup. Tapi kita tidak mau, kita bangun jam berapa? 7:30, mandi segala macam, buru-buru. Waduh. Begitu tiba di situ, ditutup pagar. Aduh, udah ditutup. Baru kita kesal, ya kan? Begini sih gereja. Masalah siapa yang bikin? Kita sendiri yang bikin. Karena jauh-jauh hari, bahkan setiap hari di sini pengumuman disampaikan. Gerbang akan ditutup 5 menit sebelum. Iya. Itu contoh-contoh kecil. Saya percaya banyak Bapak Ibu yang sekalipun itu terjadi, Bapak Ibu. Ingat, jangan biarkan iblis ambil bagian di sana.
Datang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya salah. Belajar berubah. Belajar mengenali titik-titik kelemahan dalam diri kita Bapak Ibu. Supaya kita bisa persisten tahan uji di sana. Kalau kita nggak mengenali bagian-bagian kelemahan kita nggak bakal bisa menang. Padahal iblis tahu kelemahanmu di sini. Ya kan? Jadi jangan sampai iman kita goyah karena masalah kita. Justru ketika kita dalam masalah, iman kita harus semakin kuat. Jangan mundur atas masalah itu. Yang kedua, apa yang diserang oleh iblis lagi? Keberadaan Tuhan dalam diri kita diserang iblis karena kita membiarkannya. Kita ketakutan. Kita mempertanyakan Tuhan yang ada dalam diri kita. Ketika kita ada dalam masalah, tekanan, kita bertanya, Tuhan di mana ya? Tuhan kok seperti ini saya? Tuhan kok biarkan saya sendiri yang menghadapinya? Seolah-olah apa? Tuhan jauh. Seolah-olah Tuhan lepas tangan atas masalah kita. Tapi itu intimidasi iblis. Itu ketakutan kita. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan tinggal di mana? Tinggal dalam hati kita, hidup kita. Karena kita baik sucinya tuh Tuhan. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Jangan lupa melibatkan Roh Kudus. Ketika dalam masalah, Roh Kudus tuntun saya, ajari saya. Kendalikan hati saya, pikiran saya. Kendalikan emosi saya, supaya saya tidak berespon salah. Atau apa? Hiperaktif, jangan berlebihan respon saya. Libatkan Roh Kudus. Ya, jangan sampai karena masalah keberadaan Tuhan dalam diri kita itu menjadi apa? Pasif. Kita enggak menyadari bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Makanya ada pujian apa? Yesus terlebih besar. Ya kan? Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalamku. Ayo, seberapa besar masalahmu itu? Yesus jauh lebih besar. Jangan lihat dirimu kecil. Bapak dan Ibu dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan kita besar. Amin. Tadi kita apa? Sama-sama anak Tuhan. Kita punya kuasa. Kalau Tuhan izinkan proses hari ini dalam hidup kita, seperti yang saya bilang tadi, sadari bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semuanya. Jangan takut. Karena mental orang yang percaya sama Tuhan Yesus bukan mental pengecut, bukan mental pecundang, bukan mental penakut, tapi mental apa? Pemberani. Karena Tuhan gak pernah berikan roh ketakutan. Tuhan berikan roh keberanian. Siapa? Roh Kudus bagi kita. Ya. Yang ketiga, karena kita tidak menjaga hati kita. Amsal 4:23 dikatakan apa? Jagalah hatimu. Ya. Karena di sana apa? Terpancar kehidupan. Ketika kita dalam masalah, jaga hati kita. Respon kita yang paling utama. Ya. Beberapa hari yang lalu saudara dia mau, anaknya meninggal dalam kandungan. Baru minggu lalu. Padahal sudah waktunya mau melahirkan. Kalau nggak salah akhir bulan ini. Tapi minggu lalu anaknya meninggal Bapak Ibu. Dia seorang hamba Tuhan suaminya. Mereka begitu hancur hati menangis. Saya telepon, saya bilang. Yang paling utama, sikap hatimu sekarang, saya bilang. Sempat dia mengeluh, bahkan bidan yang menangani istrinya dimaki-maki, suaminya mau dihajar, karena mereka emang cukup jauh dari dokter ya, yang ada di situ hanya bidan. Tapi waktu saya ngomong dengan dia, respon hatimu menentukan sekarang, saya bilang. Kamu mau mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan, atau malah sebaliknya. Saya berdoa,
Dan mereka bilang, ya bang, saya menerimanya. Ini ujian dari Tuhan atas saya. Meskipun itu kelalaian menurut mereka. Karena ya kalau udah air ketuban habis ya, atau mungkin anak dalam kandungan bisa juga menelan air ketuban kan. Nah, terlepas dari itu kelalaian, saya bilang ke dia, respon hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa, dan kemarin tadi malam kita nelpon, dia bilang terima kasih bang, saya bisa tenang. Karena respon hati kita menentukan apakah kita tenang atau tidak menghadapi masalah. Amin. Kalau respon kita uring-uringan, respon kita marah-marah, respon kita panik, respon kita cari kambing hitam, hidup kita enggak tenang. Percayalah. Tapi kalau respon hati kita benar menghadapi masalah itu, kita pasti tenang. Waktu Tuhan Yesus sama murid-muridnya dalam badai, Tuhan Yesus tidur tidak? Tidur kan? Murid-muridnya udah panik semua. Tuhan Yesus tuh kok bisa tidur? Kenapa? Kalau kita tidak tenang, kita tidak akan percaya yang namanya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena sudah panik, ketakutan. Respon pertama yang paling utama. Respon hati kita. Karena kita tidak menjaga iman, ini apalagi yang berikutnya membuat masalah itu jadi besar lagi. Kita enggak menjaga mata dan telinga kita. Sebab dua panca indera tersebut dipakai menyerang hati kita oleh si iblis. Kita dengar hal yang negatif dari sana, kita lihat, apalagi sekarang media sosial ya. Tahu TikTok enggak? Sebentar tertawa, sebentar bersedih. Ada kayak seperti itu. Saya juga alami, saya bilang ini enggak benar ini aplikasi ini. Iya, sebentar. Ada konten sedih, nangis. Itu contoh Pak Ibu. Ya kan? Iblis bisa menyerang seperti itu. Padahal kita lagi happy nih, lagi puji Tuhan, happy. Begitu melihat konten contoh di TikTok sedih, kok kita jadi sedih ya? Itu bisa mengubah suasana hati kita. Jadi hati-hati, mata dan telinga. Apalagi sekarang, dunia katanya adalah genggaman HP. Yang negatif, yang positif, semua ada di sini. Betul tidak? Betul. Semua ada di HP kita. Termasuk dalam masalah ketika ke mall beli baju, murah, cantik, semuanya, keren sepatu ini. Padahal masih punya baju di lemari segudang kan. Kadang istri saya jujur, Pak beli baju, emangnya kau beli baju berapa? Saya bilang. Saya udah cukup 5 atau 6 kemeja, saya bilang. Gak usah banyak-banyak, saya bilang. Karena saya lihat banyak di lemari, ini terpakai, jadi bau jadinya. Kadang kalau ada seperti dari kantor seperti Natal begini, udah kasih semua, saya bilang. Karena itu juga termasuk tahan uji loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua tahan enggak ketika melihat, ada yang murah ini. Itu salah satu loh. Jangan sepele dengan hal itu. Bukan hanya masalah. Tapi terkait dengan kebutuhan dan keinginan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ya. Oke, masuk kita kedua Pak. Aniaya dan intimidasi. Ini juga kita alami pastinya sehari-hari. Kita baca Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita pasti mengalami hal ini. Bahkan kita juga banyak orang Kristen dianiaya di negara ini. Susah mendirikan tempat ibadah. Itu contoh salah satu. Tapi bagaimana kehidupan kita? Apakah kita pernah mengalami teraniaya? Bagaimana respon kita dalam hal itu? Aniaya dan intimidasi, ada dua saya buat di sini. Banyak orang akhirnya jatuh dari aniaya dan intimidasi setelah difitnah, dihina, dicelah, ya,
Kita merespon dengan marah, jengkel, benci, dan merasa diperlakukan tidak adil. Bagaimana respon kalau saya dan Bapak Ibu difitnah, dicela, dihina? Apakah kita berespon cara yang sama? Itu salah satu ujian tahan uji. Masih bisa nggak kita mengasihi musuh yang memfitnah kita? Masih bisa nggak kita mengasihi orang yang mencela kita? Masih bisa nggak kita mengasihi orang yang memaki-maki kita? Masih mampu kita? Kalau kita hidup dalam Tuhan, saya percaya kita mampu. Karena Roh Kudus yang mengizinkan. Saya nggak terima dimaki-maki, saya mau bunuh dia. Betul nggak? Dengan seperti itu. Saya nggak terima ditegur. Memang kenapa? Khawatir hidup saya kah? Respon kita salah. Ini sering terjadi loh. Bahkan ini saya pribadi saya alami. Lihat, tunggu ya, saya akan balas. Sering begitu kan? Respon kita kan? Saya akan balas. Seharusnya sebaliknya respon kita. Tuhan, terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu difitnah, ini ada di sini. Ketika kita dianiaya atau diintimidasi ya, dengan poin di atas tadi, katakan apa? Terima kasih. Dan saya sangat diberkati. Mengapa? Karena karena kita difitnah, dicela, kita menjadi kecewa, sakit hati, justru Tuhan tidak bisa berurusan dengan Anda dan saya. Betul tidak? Tuhan nggak bisa berurusan dengan kita karena kita siapa? Sakit hati. Ini alasannya. Tetapi dengan kita berkata terima kasih dan saya diberkati, maka kita akan bisa mengampuni orang yang mencela kita, mengampuni orang yang memfitnah kita, mengampuni orang yang mengintimidasi kita, mengancam kita, menganiaya kita. Ya, kita akan bisa mengampuni, berbesar hati menerimanya, dan Tuhan akan memampukan kita untuk tidak berfokus pada yang di belakang kita, namun kita berfokus melihat ke depan. Respon kita yang paling utama. Tapi kalau kita langsung bereaksi berlebihan, sudah. Masalah semakin besar. Seharusnya satu yang kita perbaiki menjadi dua. Masalah jadi tambah. Karena apa? Karena hati kita salah berespon. Ya, saya pernah Pak Alex mengatakan di sini, mengalah bukan berarti kalah. Tenang, jangan langsung berespon berlebihan. Tenang saja. Aduh Tuhan, saya belum dipromosi nih, udah 10 tahun saya. Tenang, berdoa sama Tuhan. Jangan marah-marah. Kenapa Bapak Ibu? Saya alami. Saat di sini. 10 tahun saya stuck di posisi yang sama. Ya. Terus terang ini bergejolak di sini. Rasanya mau ini. Tiap tahun kalau kita namanya KPI ya, saya itu B tiap tahun performance. Ya. Tapi Tuhan bilang, sabar. Hingga pada masanya Tuhan promosi. Mengenakan enggak mengenakan, tapi yang saya dapat apa? Tuhan bawa melaluinya ketekunan di situ apa? Tahan uji. Saya jadi mengerti, oh seperti ini yang Tuhan mau dari saya. Kalau saat ini Bapak Ibu belum berada di posisi yang mungkin yang kita katakan puncak, sabar. Tapi tetap berusaha. Tetap update skill, tetap update knowledge, tetap update attitude. Supaya kita selalu bisa mengikuti. Anak-anak Tuhan harus bisa mengikuti perkembangan zaman situasi. Karena Tuhan kita adalah Allah yang ada di sepanjang masa. Kita juga harus demikian. Ya. Jadi ini terutama ya, kalau lagi difitnah, dicela, apalagi dihina, dianggap remeh, katakan terima kasih dan saya diberkati. Amin. Jangan berespon sebaliknya.
maka ketahanan kita menghadapi masalah atau aniaya, intimidasi akan kokoh, tidak akan goyah. Ya, sikap hati kita akan menentukan respon kita terhadap penganiayaan dan intimidasi yang kita hadapi. Jadi yang paling utama apa? Sikap hati. Saling mengingatkan, contoh suami mungkin istri, Pak jangan begitu. Tenang. Suami juga begitu sama istri. Tenang. Jangan bereaksi berlebihan. Datang sama Tuhan. Lebih baik apa? Berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong kami. Siapa yang bisa mengontrol kehidupan kita sepenuhnya? Hanya Roh Kudus. Saya setiap hari suka berkata Bapak Ibu, Roh Kudus kontrol emosi saya, kontrol perkataan saya. Supaya saya jangan salah mengambil tindakan. Itu sebabnya Bapak Ibu kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita sama seperti mayat hidup yang berjalan. Setiap hari kasih kesempatan waktu untuk Tuhan. Bukan berbicara lamanya, mau 5 menit, mau 10 menit. Berdoa dan baca firman Tuhan itu harus sejalan. Jangan cuma berdoa, tapi harus baca firman Tuhan. Kapan Tuhan berbicara sama kita? Waktu kita baca firman Tuhan. Jadi kalau ada yang berkata, Tuhan gak pernah bicara sama saya, berarti Anda yang gak pernah baca firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Kapan Tuhan berbicara? Saat kita baca firman. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Tuhan gak pernah bicara sama saya, simpel saja, Anda gak pernah baca firman. Kalau gak pernah baca firman, bagaimana jadinya kehidupan? Kita mau pakai kekuatan apa melawan ujian-ujian yang Tuhan izinkan? Ya. Yang terakhir sini godaan ya. Ketahanan menghadapi godaan, tadi. Contoh masalah baju, sepatu. Apakah kebutuhan atau keinginan? Itu contoh kecil. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukan berasal dari siapa? Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang kebal dalam godaan. Betul tidak? Termasuk Yusuf ketika digoda istri Potifar. Dia lari. Karena memang dosa yang satu itu, ya, dosa perzinahan seperti ketika kita digoda di posisi itu, cuma satu kuncinya, lari. Belum lagi yang lain. Ya kan? Apa di sini yang menjadi apa? Tidak ada seorang pun yang kebal godaan, pendeta sekalipun, Bapak Ibu. Buktinya siapa? Gak usah pendeta lah, mungkin dalam kita ambil siapa? Daud kan? Ketika dilihat cantik, istri siapa? Uria, Betseba. Wow, dia apa? Tergoda. Dia lihat mandi, ya kan? Akhirnya apa? Tergoda, muncul niat jahat. Dia atur. Uria siapa? Panglima perangnya kan? Taruh di depan dia ya. Biar cepat mati. Uria mati? Daud apa? Bersetubuh dengan Betseba. Itu karena godaan. Dari mana? Mata dan telinga. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, memang contoh, ini karena kebutuhan bicara apa contoh mungkin. Kalau baju kita sudah 1 lemari full, itu bukan kebutuhan lagi, itu keinginan. Boleh ya saya ngomong seperti itu? Masih banyak baju, baru beli kemarin. Aduh, pas mau pergi, mungkin mau berangkat, mau ibadah, mau jalan-jalan. Saya nggak punya baju. Lu itu baju mau diapain? Firman Tuhan bilang apa? Cukupkanlah dirimu. Tidak hanya bicara uang makanan. Ini yang kita pakai juga dicukupkan. Jangan berlebihan.
Oke lah, nggak salah karena ya kita kan saya punya uang Pak. Tapi hati-hati, jangan jadi berlebihan. Cukupkan. Ya kan? Terkadang kalau, ya kita loh ya istri saya ya, kalau nih, Pak gini-gini, udah cukup saya bilang. Masih ada sepatu di rumah. Sebenarnya saya ingin, kalau ingin, saya, oh bagus ya. Tapi saya tidak, enggak cukup saya bilang. Masih bisa dipakai kok saya bilang. Terserah orang mau lihat bolak-balik, ini kok ini aja sepatunya ya. Kok ini aja bajunya. Saya nggak pusing Bapak Ibu. Karena saya belajar mencukupkan apa yang ada sama saya. Harga diri saya dan Bapak Ibu bukan dengan apa kata orang. Harga diri kita bukan karena penampilan kita. No. Tapi harga diri kita, apa kata firman Tuhan atas kita. Bukan karena seberapa jam mahal baju yang kita pakai, kita punya mobil mewah banyak. No, bukan itu harga diri kita. Orang nggak akan lihat itu. Tapi ketika orang melihat hidup kita berada dalam Tuhan, orang akan apa? Hormat, respect. Hormat ketua katanya. Kenapa saya katakan ini? Saya bukan apa namanya? Kadang istri saya, kamu itu aja bajumu ya. Emang cukup sudah saya bilang. Jadi kemarin baru beli baju saya ini. Sebenarnya saya nggak mau beli, tapi udah diomongin kan ya udahlah satu karena udah mau Natal. Maka saya bilang nggak baju anak-anak aja saya bilang. Karena saya melihat di lemari masih banyak, ya kan. Bahkan ada beberapa baju yang dikasih saudara ya. Termasuk baju mertua saya laki-laki karena udah meninggal ya, jasnya, batiknya. Ini masih ada saya bilang. Itu contoh kecil Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengeluarkan banyak berkat yang Tuhan kasih sama kita oleh karena hal keinginan-keinginan kita supaya terpenuhi. Lebih baik kita kasih untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu loh kok Bapak ini kolot mungkin ya. No, saya nggak seperti itu. Saya hanya berprinsip, cukupkan apa yang ada padamu. Iya loh. Belajar di situ ya. Kebutuhan dan keinginan. Jam tangan masih ada, tapi masih bilang tangan sampai 35 untuk bolak-balik diganti. Itu contoh-contoh Bapak Ibu. Memang kita mungkin yang punya uang, kita yang punya, tapi ingat firman Tuhan, cukupkan dirimu. Karena berkat yang Bapak Ibu punya dan saya itu bukan hanya untuk kita. Itu juga untuk orang lain. Lewat apa? Lewat pelayanan, lewat bantuan kita mungkin. Jadi nggak perlu orang tahu itu kita lakukan. Cukup kita dengan Tuhan. Amin. Kenali kelemahan-kelemahan Anda dan batasi supaya tidak jatuh dalam godaan. Kalau kita cuma seperti tadi setiap ke mall lihat ini, ayo kenali, oh saya jangan tergoda, yang penting jangan sering. Itu contoh. Atau apalagi makanan berlebihan. Ya kan? Baru makan bakso atau makan dari rumah, 2 jam makan bakso, makan ini. Itu hal-hal kecil, sekarang kita lemah di sana Bapak Ibu. Kalau kita nggak sadari, Tuhan bilang cukupkan. Ya. Renungkan firman Tuhan setiap saat agar tidak mudah tergoda. Ini salah satu, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan itu tameng bagi kita. Untuk kita bisa bertahan di posisi menghadapi masalah, aniaya, godaan, bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai lepas dari Tuhan. Suami istri, ini saya sering ngomong kalau saya khotbah di depan, suami istri bangun mesbah Tuhan bersama-sama. Bangun bersama kalau ada sama anak-anak ya, latih anak-anak kita untuk baca firman Tuhan. Itu momen terbaik. Kalau mereka sudah jauh dari kita, waktunya udah sangat sangat susah nantinya. Ya, selaraskan hidup kita selaras dengan firman Tuhan agar tahan terhadap goda. Selaraskan.
Kalau Tuhan bilang cukup, ya cukup. Jangan berlebihan. Karena terkadang orang berpikir godaan itu dipikir hanya apa? Oh, ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang wah seperti itu, atau mungkin ada cewek cantik datang atau cewek ini goda. Tidak hanya sebatas, tapi kita lupa hal-hal sederhana tadi. Ya, jadi ketahanan kita diuji di sini. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Oke, yang keempat terakhir ya, kesuksesan. Ini yang saya bilang tadi. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ini di puncak kesuksesan. Ya, kesuksesan kita jangan menjadi celah atas hidup kita sebab kenyamanan yang ditimbulkan membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Apa dosa yang terjadi di sana? Dosa kesombongan. Yang kedua, cinta akan uang. Karena merasa apa? Wow, melimpah ini. Kita merasa uang itu milik kita. Kita poya-poya, beli ini, beli itu, kasih sana, kasih itu. Ketiga apa? Perzinahan, perselingkuhan. Ya kan? Apalagi laki-laki. Ketika di puncak, hati-hati yang namanya hal seperti ini. Tahta, wanita, dan apa? Harta. Kalau dunia bilang. Jangan sampai terjadi. Ingat, ada istri ketika kita susah, istri mendukung. Ketika di puncak, kita lupa yang dukung kita. Malah sering kasih kado sama yang transfer duit. Betul tidak? Itu kan fakta, real dong. Saya alami Bapak Ibu, ya saya sedikit saya. Ketika Kobus keluar, tak kenapa tiba-tiba depan pintu, benar, berdiri perempuan. Loh ngapain Mbak? Saya bilang. Katanya temani Bapak, siapa yang suruh? Karena waktu itu memang saya lagi ngajar vendor, ya. Saya trainer, ngajar vendor. Loh kok ada? Oh enggak, saya bilang terima kasih. Tuhan berkati, saya bilang. Pulang aja Mbak, saya bilang. Saya enggak butuh, saya bilang. Pergi dengan wajah cemberut, ya emang ya udah. Saya sering mengalami hal itu. Tapi no, saya bilang. Bahkan saya tegur satu kali vendornya, jangan sekali-sekali melakukan sama saya bilang. Pak, gini, enggak, saya bilang. Saya punya Tuhan. Ya, hati-hati ya. Lakilah, Tafria ya, ketika di puncak hati-hati. Dan hati-hati juga media sosial. Chattingan semua segala macamnya hati-hati. Sekarang semua bisa terkoneksi. Ya, laki-laki jangan suka menggoda lagi. Hai, kenalan apa kabar? Gak lama ketemu, loh, udah akrab di ini. Kenapa? Aku kangen katanya. Padahal gak pernah ketemu. Itu tahan uji. Oke ya? Apalagi pemberontakan otoriter, tidak tunduk otoritas dan tidak takut tuh. Ini bisa membawa kita. Karena merasa apa? Super power. Oh iya, kenapa kamu atur saya? Ditegur pun nggak mau lagi. Tahan uji diuji di sini. Amin. Kesimpulannya, jangan berhenti atau jangan mundur dan berdiri teguh dalam iman karena ketekunan kita akan membawa kita menjadi tahan uji. Roma 5:4 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharap. Amin. Ini bisa saya bagi Bapak Ibu semua.